pedetan yang harga 12 juta, istilahnya di bawah 15 juta itu pedet jantan loh Mas dulu. Saya dulu sering istilahnya bengkel Mas, bengkel pedetan. Awalnya dulu seperti itu. Setelah itu akhirnya kok tertarik kita, istilahnya ada sedikit kendala di usaha ternak bebeknya. Kemudian kita fokus ke sapi Mas. Sapi itu dulu cuma rawatnya satu Mas. Harapan saya gini, hobi sapi kelihatannya masih jauh Mas. Karena harapan saya beli sapi, rawat sapi itu bisa dapat keuntungan loh Mas. Salam ngarit, salam ngosek, esek dari Blitar Utara lur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, welcome back, ahlan wa sahlan bikudumikum di negara sapi, para penduduk negara sapi dan juga para penduduk negara Indonesia, baik yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Hari ini kita sudah berada di Kabupaten Blitar, tepatnya di kecamatannya adalah Kecamatan Ponggok, di tempat tukang ngarit Blitar. Berkah kandang sederhana dan juga salah satu YouTuber kondang ini teman-teman, Om John Ngaritan. Nah ini pernah naik sapi, seperti apa kisahnya pemeliharaan sapi-sapinya dan juga kisah suksesnya di dunia per-YouTuban dan juga peternakan Indonesia. Ini kita jumpa dengan Om John Ngaritan. Selamat sore Om. Selamat sore Mas. Ya, apa kabar ini? Alhamdulillah baik Mas. Mohon izin Mas, ini mau liputan review-review di kandangnya. Biasa nge-review kandang orang, sekarang giliran direview kandangnya. Iya, sederhana Mas. Iya, Cuma seperti ini. Kualitas sapinya pun juga sapi biasa. Ya non sewu, bisa dipakai dulu Mas nih, permisi. Ya. Kenalan dulu, tapi otomatis sudah banyak yang kenal ini. Yang barangkali ada yang 1-2 belum yang kenal, diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Om John Ngaritan. Kalau saya sendiri Mas biasanya disebut YouTuber itu malu Mas. Yeah. Sebenarnya saya tukang ngarit aja Mas enaknya. Oh, tukang ngarit ya, itu. Tukang ngarit yang mainan YouTube gitu. Mainan YouTube, siap. Nah, tukang ngarit yang mainan YouTube. Anu dong Mas, salamnya yang menjadi ciri khasnya itu toh, biar seru ini, biar rame. Gitu. Salam ngarit, salam ngosek, esek dari Blitar Utara lur gitu. Ya, dari Blitar Utara. Seperti apa ini, sangat sederhana sekali Mas Om John-nya ini. Tetapi sapi-sapinya seperti ini juga. Ini nuwun sewu, pemilihan sapi-sapinya jenengan ini arahnya ke arah pasar atau seperti apa, penggemukan, breeding atau seperti apa Mas? Kalau saya kan Mas, istilahnya gini, ketika menekuni suatu bidang, saya itu biasanya saya pelajari. Dulu kan awalnya bapak dulu peliharanya juga indukan Mas. Terus saya dengar-dengar katanya penggemukan sapi itu lebih enak, lebih menguntungkan. Akhirnya daripada saya hanya mendengar cerita dari orang lain, akhirnya saya berusaha beli sapi jantan. Walaupun dulu mulainya tidak seperti ini Mas, dulu sapi kropioan istilahnya Mas. Pedetan itu pedetan yang harga 12 juta, istilahnya di bawah 15 juta itu pedet jantan loh Mas dulu. Saya dulu sering istilahnya bengkel Mas, bengkel pedetan. Awalnya dulu seperti itu. Kalau untuk breeding sama pejantan, menurut saya sama aja, semua itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau yang dipraktekkan saat ini seiring berjalannya waktu tadi sapi kropioan Mas ya? Kropioan atau kropioan? Kropioan. Kropioan itu sekarang ke arah yang lebih gede gitu. Ya intinya sekarang mungkin daripada awal-awal dulu, sapi-sapi di kandang saya ini bukan termasuk sapi yang super belum Mas. Istilahnya daripada yang dulu lebih mending yang sekarang gitu loh istilahnya. Kalau bisa dikatakan kelasnya super dan istimewa juga belum. Tapi untuk grade dan kualitas daripada yang kemarin-kemarin lebih mending yang sekarang. Iya betul. Dan di sini sendiri Mas, sedang juga ada pejantan, juga ada betina ya? Ya, kalau betinanya ini di breeding ini, posisi hamil keadaannya? Ini sekitar 8 bulan Mas. Buntingnya? Iya. IB dulu Mas ya? IB. Di IB apa ini Mas? Nah ini yang jadi tanda-tanya gini Mas. Ini kemarin kan waktu PMK sempat kena PMK. Iya. Nah terus istilahnya kandungannya kurang bersih Mas. IB-nya berulang. Kalau menurut tanda-tandanya perkiraan saya sapi ini yang jadi itu IB terakhir
itu saya ibis simental. Cuma kemarin itu sempat ndlewer Mas, ada seperti apa ya, lendir itu sudah panjang segini, dan saya amati ini kok pangkal ekornya sudah mulai naik. Ini istilahnya kalau orang sini medoti, yang plongi itu Mas. Ini kan tanda-tanda mendekati masa beranak. Kalau benar ini nanti beranaknya di akhir bulan Agustus ini, berarti kemungkinan yang jadi Belgian Blue Mas. Oh, Belgian Blue. Ini kalau beranaknya di akhir Agustus. Tapi kalau beranaknya di September akhir, pokoknya minggu-minggu akhir September, berarti simental. Kalau secara pribadi, harapannya jenengan yang jadi yang Belgian Blue apa yang simental Mas? Kalau saya itu sebenarnya harapannya simple Mas. Yang penting bisa keluar normal, sehat, lancar, itu saja. Kalau untuk masalah jenis nanti terserah yang jadi yang mana, yang menentukan gitu, ya di atas sana. Nah ini saya Mas sama Om, saya agak jumbo ini manggilnya, enak Mas apa enak Om, sakmun ini Mas ya. Ya ini jenengan ini dulu di peternakan sapinya apa lebih dulu mainan di YouTube? Duluan sapinya Mas. Duluan sapinya. Sapi itu dulu awalnya kan saya SD itu teman-teman di sini kan banyak yang ngarit. Kalau saya pulang sekolah, temennya habis istirahat ngarit, saya mau mainan nggak ada temennya, akhirnya minta ke bapak dibelikan sapi. Itu sampai kalau nggak salah SMA, terus sudah kelas 3 pendalaman, kita nggak bisa karena pulangnya sore-sore, akhirnya dijual. Dan setelah itu waktu kemarin tahun berapa itu Mas ya, awalnya kan ternak bebek, terus sama bapak itu disuruh wong waktunya kalau di kandang sapi itu di kandang bebek itu kan full. Pagi sama sore punya waktu senggang. Dulu pernah pelihara sapi, beli sapi gitu. Akhirnya dulu saya beli cuma pedetan jantan yang biasa, intinya bengkel. Terus setelah itu akhirnya kok tertarik kita, istilahnya ada sedikit kendala di usaha ternak bebeknya. Kemudian kita fokus ke sapi Mas. Sapi itu dulu cuma rawatnya 1 Mas. Harapan saya gini, saya nggak akan menikmati hasilnya dulu sebelum sapi saya bisa berkembang, 1 jadi 2, 2 jadi 3, seperti itu. Intinya terus untuk hasil-hasil dari pemeliharaannya dikembangkan untuk sapi-sapinya gitu ya. Dulu seperti itu. Jadi pelihara 2 tahun setelah lulus sekolah ya Mas, kita pelihara 2 tahun ke sapi itu istilahnya kayak belum menikmati keuntungannya, karena saya berusaha dari sapi 1 gimana caranya bisa jadi 2 bisa jadi 3 dan seterusnya gitu ya. Ya mungkin kalau untuk belakangan ini ya sudah Mas, kalau nggak untung mestinya nggak saya teruskan kan gitu. Siap. Dan juga tetap mainan di YouTube-nya juga. YouTube ya. Ini mohon maaf loh Mas, ini Mas Om Jumbo lebih terkenal dengan Om John, tapi saya manggilnya keseringan Masnya. Nah Mas atau Om ini di YouTube-nya jenengan sering mereview orang-orang, tapi kalau pas direview sendiri agak nervous ya. Gimana ya Mas, kadang ini gini loh, saya takutnya gini Mas, saya istilahnya beternak sapi itu kan bukan sapi-sapi super, sedangkan di peternak-peternak lain itu sapinya bagus-bagus juga tuh Mas. Saya takutnya itu salah ngomong dikiranya nanti sombong atau gimana gitu loh Mas. Takut bener ngomong itu Mas kan gitu. Agak minder juga. Soalnya saya sadar kalau untuk kualitas sapi-sapi di sini ya mungkin bisa tergolong lumayan, belum super sih Mas. Tapi memang pemilihan jenengan untuk sapinya seperti ini ya. Karena kalau mau beli yang superan itu sudah mahal Mas, apalagi kalau belinya kita sudah jadi. Siap Mas. Nah, ini untuk proses pemberian pakan pemeliharaan jenengan seperti apa Mas di sini? Kalau pakan kita dicombor juga, terus comboran itu sehari 2 kali, cuma saya lebih mengutamakan hijauan Mas. Di sini full hijauan. Soalnya kodratnya sapi itu kan makan rumput. Untuk comboran itu kita berikan secukupnya saja. Jadi nggak terlalu kita setut istilahnya gitu. Yang penting bisa bertahan, bertahap, step by step, dan juga nantinya ujung-ujungnya adalah
menguntungkan gitu Mas. Ya betul, karena gini Mas, kalau kelasnya seperti saya ini, kalau mau dibilang hobi sapi kelihatannya masih jauh Mas. Karena harapan saya beli sapi, rawat sapi itu bisa dapat keuntungan loh Mas. Iya. Jadi masih bisnisnya. Kalau hobinya belum. Dan apakah di sapi-sapi yang ada di sini itu intinya ada target tertentu, nanti dijualnya di bulan ini atau target bobot tertentu, atau kalau memang sudah seperti ini ada yang menghendaki sekiranya sudah untung dilepas Om John? Kalau sudah berjalan 2 tahunan ini Mas, biasanya sapi-sapi di sini kalau ada yang minat, ketika penawaran cocok itu boleh Mas, boleh. Gitu. Kalau saat ini asalkan bukan yang ini sama indukan. Oh, bukan yang ini sama yang indukan. Soalnya ini peranakannya sendiri Mas. Oh, ini kan anaknya ini. Anaknya yang itu. Anak kedua. Iya, anak kedua. Anak kedua. Dan yang kalau yang ini, yang 2 ini bisa dilepas. Ya, untuk yang 1, 2 sama pedetan ini. Oh, sama pedetannya tadi yang ini. Cocok bisa. Ya, nanti kalau tentang harga silahkan langsung jabri-jabri ke Om John Ngaritan saja langsung ya. Itu aja enaknya ya Mas. Iya Mas. Ya. Oke. Dan itu sedikit kisahnya jenengan. Ini yang paling menginspirasi jenengan sebenarnya dari mainan sapi atau ternak sapi ngarit, terserah lah istilahnya seperti apa. Dan juga mainan YouTube bisa bareng itu. Tipsnya seperti apa, Om? Ya, menurut saya sendiri kalau bekerja itu ya Mas, pokoknya kita serius, kita telaten, apapun usahanya insya Allah menguntungkan. Pokok dibarengi dengan doa, usaha, dan tetap semangat Mas. Kalau namanya usaha atau bekerja, saya rasa itu nggak ada yang namanya pekerjaan yang enak. Apapun pekerjaannya, mungkin hemat di tenaga, capek di pikiran. Nah seperti itu. Jadi setiap usaha itu pasti punya enak atau enggaknya, tergantung bagaimana kita menikmati proses. Dan saya rasa rasa syukur itu merupakan menikmati proses itu merupakan rasa syukur yang paling luar biasa Mas. Siap, sangat bermakna sekali ini. Di balik Om John Ngaritan channel yang sudah besar itu tersimpan kesederhanaan yang luar biasa juga, dan semoga bisa menginspirasi peternak-peternak Indonesia, khususnya di negara sapi dan juga di negara Indonesia. Baik, terima kasih banyak Om John. Mungkin kita next disambung lagi. Siap, dan Mas. Salam silaturahmi dari negara sapi, jauh-jauh dari negara sapi ke negara Indonesia ke Blitar ini ya. Terima kasih banyak. Ini, ada ya, lagi sama-sama. salamnya nih. Terima kasih banyak sebelumnya sudah mau berkunjung ke kandang kami. Semoga saja nanti channelnya juga berkembang. Buat sedulur Om John yang ketemu channel ini, jangan lupa dibantu juga untuk like, comment, share, and subscribe dulurku. Dan buat seluruh peternak sapi di Indonesia, jangan lalu semangat selalu ngaritnya dulurku. Siap, salam esek dari Blitar Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.